Assalamualaikum Pak, selamat siang menjelang sore. Izinkan kami duduk di sini Pak. Izin dulu. Silakan, mengenai apa? Intinya gini Pak, kita mau wawancara Bapak mengenai dalam semasa Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana langkah-langkah yang Bapak lakukan ketika dalam memutuskan suatu keputusan di dalam kasus-kasus yang pernah Bapak hadapi gitu. Di sini ada 8 pertanyaan, nanti kami akan menanyakan Bapak berdasarkan 8 pertanyaan ini. Boleh, silakan. Ya baik Pak. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu Pak? Kalau mengkelompokkannya jelasnya pasti mencari tahu dulu sumber persoalannya apa. Nah, persoalan ini karena persoalan yang berhubungan dengan perasaan, gitu kan, atau yang berhubungan memang dengan terkait aturan. Kemudian yang berimbas, yang terlibat dalam kasusnya itu apa, siapa saja. Nah, sehingga akibatnya apa. Nah, itu dulu yang diambil. Setelah itu, ya baru kita lakukan analisis dampak, kemudian problem, permasalahannya, kemudian yang kita cari win-win solution-nya. Terkait tentang dilema etika, yang mana dilema etika ini mungkin bisa kita pahami itu bagaimana memilih yang benar dengan yang benar. Artinya harus ada standar mana yang akan kita utamakan ketika muncul kasus yang seperti itu. Kemudian untuk bujukan moral, di sini secara pemahaman saya, bujukan moral ini adalah bagaimana ketika yang benar itu akan bisa dipertahankan tanpa harus yang buruk ini menjadi sesuatu yang menyeramkan untuk dalam menentukan keputusan. Saya melihatnya dari pilihan keputusan yang dimunculkan dari kasus berbeda. Jika pilihan keputusannya benar dengan benar, itulah kasus dilema etika. Tapi jika pilihan keputusannya antara benar lawan salah, maka anggap itu adalah kasus bujukan moral. Pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini sama dengan seperti yang saya terangkan tadi. Artinya kan ini ada dilema etika. Nah, pilihannya mana yang lebih bermanfaat, manfaatnya lebih banyak dalam meningkatkan mutu sekolah, atau kebijakan tersebut bisa menyentuh semua lapisan daripada dunia pendidikan tersebut, sehingga saat penentuannya kita tetap membutuhkan diskusi dengan dewan guru, kemudian dari komite sekolah dan beberapa masyarakat atau pihak-pihak yang terkait dengan dunia pendidikan. Yang saya alami, di mana ada dua kepentingan yang saling bersinggungan dan kedua-duanya adalah sama-sama benar, maka saya akan berusaha untuk menjalankan pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan hal-hal seperti kepentingan apa saja yang terdapat dalam kasus tersebut, kemana arah orientasi kasus tersebut, kemudian saya menempuh beberapa langkah pengembalian keputusannya, pengambilan keputusannya. Kalau itu ya kembali lagi dengan pertanyaan pertama tadi yang dilema tadi kan. Tapi tetap dasarnya adalah kepentingan kemaslahatan bersama. Mana yang lebih besar pemanfaatannya yang diambil. Jadi selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini?
Langkah-langkah yang saya lakukan, pertama, mengenali nilai kebajikan yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta dalam permasalahan, kemudian terakhir membuat keputusan akhir. Yang pertama ya harus dingin dulu. Kalau memang belum dingin saat itu ya jangan, kecuali memang sifatnya urgent. Respon urgent kalau itu harus, tapi itu memang setelah terlatih sih sebenarnya baru bisa. Tapi kalau start awal jangan tegang kalau memang emosinya lagi tidak stabil. Nah, jadi stabilkan dulu emosi kita. Kemudian yang kedua, baru cari sumber-sumber persoalannya. Nah, temuin langsung si sumber persoalan itu, cari tahu sumbernya langsung, jangan pakai katanya. Kalau masih katanya itu berarti bagian dari informasi tambahan yang bisa kita jadikan, tidak bisa kita jadikan sumber utama, tapi bisa jadi masukan tambahan. Nah, bukan berdasarkan itu keputusan itu dibuat. Nah, tapi harus dari persoalan utamanya. Konsep sederhananya untuk menentukan satu keputusan yang sama-sama benar, yaitu yang pertama kita tentukan dulu permasalahannya apa. Kemudian kita buat lagi rumusan masing-masing fungsinya mana yang lebih bermanfaat dari A dengan B-nya. Selanjutnya hasil daripada itu akan kita masing-masing nanti dalam diskusi rapat itu ada masukan-masukan dari Dewan Guru maupun dari komite sekolah atau warga sekolah, sehingga betul-betul hasil daripada keputusan itu bermanfaat. Berdasarkan langkah-langkah yang Bapak jelaskan tadi, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema ITK yang pernah Bapak hadapi? Kalau pendekatannya sebenarnya lebih pendekatan person to person sih, karena persoalan itu muncul kan karena rasa, karena apa namanya, ungkapan emosi, mau emosi kekesalan, kemarahan, nah apa sih kesannya. Jadi saya lebih ke pendekatan secara personal selama memang itu bisa dilakukan. Nah, ada juga kadang-kadang tidak bisa dilakukan itu karena terlalu ego, gitu kan. Tapi lebih efektifnya ya pendekatan personal. Dicari tahu dulu akar persoalan apa atau keinginannya apa. Selama memang keinginannya tidak memberi kesan seakan-akan mendikte atau malah melampaui dari tanggung jawab yang sebenarnya, sama saya sih seperti ini. Gitu. Yang penting persoalan itu bisa terselesaikan dengan baik dan tidak persoalan diselesaikan dengan menimbulkan persoalan yang baru. Yang paling efektif di sini adalah untuk memutuskan kasus dilematika ini adalah saat kita memutuskannya dengan melakukan musyawarah bersama Dewan Guru dan warga sekolah seperti tadi komite, atau mungkin kita bisa meminta pendapat dengan dari dinas pendidikan atau pengawas sekolah, sehingga keputusan tadi tidak lari dari aturan dari dunia pendidikan tersebut. Ketika kasus tersebut kita uji benar salahnya dan melakukan prinsip revolusi terhadap kasus yang dihadapi. Hal ini tentu akan sangat membantu dalam pengambilan keputusan yang paling bijaksana. Tadi kan pengambilan keputusan memang sangat sulit, Ya. tapi ini ada beberapa hal, yaitu bagaimanakah tantangan Bapak dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ketika dalam satu kasus ada dua pilihan yang sama-sama benar dan menurut kita itu penting untuk peningkatan mutu sekolah, ini yang sebenarnya kembali kepada mana yang lebih duluan kita laksanakan tanpa menyampingkan poin yang selanjutnya. Kita lihat dalam peta pendidikannya mana lebih utama.
Kemudian misalnya yang poin A ini lebih utama daripada poin B, tanpa mengesampingkan poin B-nya. Itu ada tantangan. Yang tantangannya adalah ketika kita ingin mencari opsi trilema atau opsi cadangan atau solusi lain, ketika pilihan keputusan terbaiknya menuntut untuk mengakomodir dua kepentingan yang berbeda. Kalau tantangannya lebih ke mindset, pola berpikir orangnya, kemudian kebiasaan yang ada. Selanjutnya Bu, mengenai penyelesaian kasus dilema etika ini, apakah itu memiliki jadwal tertentu atau menyelesaikan langsung di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk prosedur seperti apa yang dijalankan? Menurut saya ini untuk hal tersebut sifatnya opsional. Ketika kasusnya membutuhkan keputusan cepat, maka tentu saya harus menyelesaikannya di tempat dan saat itu juga. Tapi ketika kasusnya membutuhkan investigasi yang mendalam, maka tentunya saya akan membutuhkan banyak waktu, dan biasanya saya buat schedule atau jadwal dalam penanganannya. Kalau jadwal dalam artian waktu sih nggak ada ya, tapi kalau dalam proses SOP atau tahapan ada. Nah yang jelas tadi tidak dia emosional, tidak dia reaktif. Kenapa? Gali dulu ya, tergantung dari tingkat kasusnya. Tapi sedapat mungkin, secepat mungkin harus bisa diselesaikan. Ya bisa dia mungkin 2-3 hari atau 1 minggu atau paling lama 1 bulan ini harus sudah selesai, tergantung jenis case-nya. Kalau dari konsep saya sendiri, itu akan saya jadwalkan sekali 3 bulan akan kita rampung kasus-kasus yang muncul, sehingga nanti pada rapat triwulan tersebut kita akan mengundang semua dewan guru dan komite untuk menentukan keputusan beberapa kasus yang muncul dalam 3 bulan sebelumnya. Berdasarkan pengalaman Bapak dalam mengatasi masalah dan mengambil keputusan, Bapak sebagai kepala sekolah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan khususnya dalam kasus dilema etika ini? Kalau ada yang mempengaruhi ya pasti. Biasanya ya kalau dia terhubung dengan masyarakat sekitar, pasti ada tokoh masyarakat yang akan terhubung. Karena kalau beliau tidak ikut dilibatkan, pasti penanganannya jadi sulit. Karena ini kan persoalan persoalan sebenarnya kepercayaan. Nah, karena dia ketokohan di lingkungan itu, bisa saja yang tadinya dianggap masih jadi persoalan jadi tidak jadi persoalan lagi. Nah, kebalikannya juga begitu. Nah, sehingga ya pengaruh dari mempengaruhi pasti ada. Nah, itu juga harus dicari, apalagi yang bersinggungan dengan faktor eksternal dari sekolah. Kalau di internal sekolah ya lebih ke sejauh mana perannya atau pengaruhnya dalam kegiatan kemanfaatan di sekolah, lebih ke situ. Faktor seseorang ya pastinya ada, karena sekolah kan ada komite sekolahnya yang secara tidak langsung dia adalah bagian daripada sekolah tersebut. Dengan sendirinya kita tetap menjalin hubungan yang baik dengan pihak komite sekolah, termasuk mendengarkan nasihat-nasihat, saran-saran dari pihak komite sekolah, sehingga ketika ada masalah-masalah yang muncul, kita tidak mengambil keputusan sendiri dari pihak sekolah, namun ini kita lakukan duduk bersama dengan pihak komite sekolah, sehingga keputusan-keputusan tersebut bukan keputusan dari pihak sekolah sendiri, namun adalah keputusan bersama pihak sekolah, kemudian dari komite, dan kalau perlu juga kita mengundang orang tua siswa dalam menentukan keputusan tersebut. Saya biasanya meminta masukan dari dewan guru untuk mengambil keputusan.
Pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal pertanyaan tadi telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Untuk pembelajaran dilematika pada dasarnya ini sangat bermanfaat sekali karena ada dua kebenaran yang harus ada dua kebaikan yang harus kita pilih. Salah satunya mana yang lebih ditamakan. Artinya sama seperti memilih makan atau minum, sama-sama perlu. Nah, namun saat kita melihat manfaatnya, ibarat seperti minum, orang bisa bertahan minum saja selama 25 hari, tapi orang tidak bisa bertahan tanpa minum paling lama 7 hari. Kalau orang nggak makan dan minum saja itu kan bisa sampai 40 hari kan, cuma minum aja. Maka untuk ini saat menentukan pilihan ini dalam dilema etika tadi, kita melihat mana yang lebih banyak manfaatnya, sehingga dengan sendirinya langkah kita untuk memimpin sekolah ini lebih, saat menentukan keputusan itu tidak serta-merta kita menentukan dari atas nama kepala sekolah pribadi, namun itu kembali kepada keputusan bersama dalam musyawarah dengan Dewan Guru. Itu saja saya rasa untuk kasus dilema etika ini. Kalau pengalamannya yang pelajarannya pertama ya tidak reaktif, tapi tidak emosional. Nah, reaktif terhadap ada persoalan yang langsung bereaksi. Nah, cari informasi, tangani, kemudian cari solusinya. Tapi dengan tidak emosional, tidak dipaksakan harus ini selesai atau nggak mau tahu pokoknya harus tuntas, nggak bisa gitu. Salah satu tugas terberat sebagai seorang pemimpin adalah membuat keputusan yang bijaksana dan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan nilai-nilai nilai atau kebijakan sebagai seorang pimpinan yang baik. Keterampilan yang satu ini mutlak harus dimiliki. Terima kasih Bu untuk jawaban-jawabannya. Kami akan buat susunan dalam artian laporan nanti untuk kegiatan kami, tugas kami sebagai PBT. Dan terima kasih atas waktunya Bu. Kami ucapkan terima kasih sangat luar biasa karena Ibu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami sangat luar biasa. Untuk kedepannya mungkin kami datang juga berdiskusi kembali dalam hal-hal tertentu atau mungkin untuk mengambil keputusan terutama. Terima kasih Bu, kami izin pamit dulu ya Bu. Iya. Terima kasih atas waktunya. Selamat berjuang. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas kunjungan. Kami izin pamit Pak.